Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya anittaqullah. Ittaqullaha mastata'tum la'allakum turhamun la'allakum tuflihun fid dunya wal akhirah. Waqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Terutama sampai pada siang hari ini kita masih diberikan kekuatan iman dan Islam. Kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita salat Jumat yang mudah-mudahan diridhoi, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu kita bersyukur kepada Allah tidak hanya sekedar mengucapkan kalimat alhamdulillah, tapi bagaimana upaya kita semaksimal mungkin kita bersyukur kepada Allah dengan cara meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan kali ini saya menyampaikan salah satu statement dari seorang ulama besar, Hasan Al-Basri, dan ini ditimbang dengan Al-Quran dan Sunnah, statementnya beliau tidak bertentangan sama sekali. Apa kata beliau? Yang pertama, beliau mengatakan begini, bahwa man la adaba lahu la ilma lahu. Itu yang pertama. Yang kedua, man la sabara lahu la dina lahu. Dan kemudian yang ketiga, man la wara'a lahu la zulfa lahu. Ini 3 poin yang perlu kita garis bawah. Yang pertama, beliau mengatakan man la adaba lahu la ilma lahu. Barang siapa yang dia ini tidak punya adab, dia tidak punya akhlak, tidak punya etika, dia tidak punya adab, tidak punya etika, tidak punya akhlak, maka la ilma lahu, maka pada hakikatnya dia itu tidak ada ilmu yang dimiliki. Kenapa bisa begitu? Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Islam itu tidak hanya sekedar akidah, Islam itu tidak hanya sekedar fikih ibadah, tapi Islam itu pun juga kalau kita lihat di dalam Al-Quran dan Sunnah, bahkan perilaku Rasulullah Muhammad itu penuh dihiasi dengan namanya adab, etika, akhlak. Bahkan Rasulullah Muhammad SAW itu pernah mengatakan innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Ya, tidaklah aku ini diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Kalau orang itu masih belum punya etika, tidak punya akhlak, pada hakikatnya dia itu orang jahil. Pada hakikatnya dia itu belum punya keilmuan tentang syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah memuji bagaimana Rasulullah Muhammad SAW, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Syekh Mustafa Al-Bughawi itu menyebut di dalam kitab beliau Al-Wafi Syarah Arba'in An-Nawawi bahwa mempelajari adab yang benar, mempelajari etika yang benar, mempelajari akhlak yang benar itu merupakan fardu ain dalam konteksnya setiap orang Islam.
Tidak hanya sekedar wajib, tapi fardu ain. Kenapa bisa begitu juga? Kalau kita amati di antara riwayat-riwayat ini, yang paling terkenal itu kan riwayatnya seorang wanita yang dia itu ahli sholat tahajud, dia itu ahli sedekah, dia ahli puasa di siang hari untuk puasa sunnah, tapi dia tidak mampu menjaga etikanya berkenaan dengan masalah mulut. Wa kana fi lisaniha syai'un tu'dhijironaha. Dia ini di dalam kalimatnya, di dalam mulutnya ada sesuatu. Etikanya tidak bagus berkenaan dengan lidahnya dia. Kalimat-kalimat yang suka menyakiti tetangganya. Kalimat-kalimat yang suka menyakiti tetangganya, saudaranya. Maka Rasulullah Muhammad dengan tegas mengatakan wahia finnar, wanita itu ada di dalam neraka. Padahal itu adalah konteksnya etika berkenaan dengan mulut, apalagi yang lain. Inilah konteksnya. Kemudian kalau kita tidak punya akhlak, yang kemudian kita punya maksiat, yang maksiatnya itu jenisnya maksiat secara sosial, kemudian kita itu mendolimi orang itu, maka nanti di yaumul qiyamah kebaikan-kebaikan kita itu akan diberikan kepada orang yang kita dolimi, yang kita belum meminta maaf. Itu yang disebut oleh Rasulullah Muhammad dengan muflis, orang yang bangkrut. Maka betul yang dikatakan oleh Hasan Basri, orang itu sehafal apapun ayat-ayat Al-Quran, sebanyak apapun ayat-ayat Al-Quran yang dia lantunkan, sebanyak apapun hadis-hadis yang dia hafal, di dalam mulutnya penuh dengan dalil-dalil, tapi di dalam kehidupan dia tidak punya etika, di dalam kehidupan dia tidak punya akhlak, dia itu belum punya ilmu. Tidak ada ilmu buat dia itu. Maka konteksnya kemudian antara fikih dengan akhlak itu kan kita dahulukan akhlak. Kita dahulukan akhlak. Kalau kita dahulukan fikih mesti tiap hari mesti bertengkar gitu. Bukan berarti kita tidak boleh belajar fikih, boleh, harus. Karena fardu ain juga kita belajar untuk fikih ibadah, tapi di atas fikih itu ada akhlak. Kalau kita amati umpamanya surah Luqman itu, Luqman Al-Hakim setelah mengajarkan akidah, ya, setelah mengajarkan akidah, yang ketika dia mengatakan ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adim, di bawahnya itu ada muncul wa wassainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisalu fi amain. Akhlak dulu, baru nanti ketika itu tauhid lagi, setelah itu di bawahnya baru sholat, ya bunayya aqimis sholata, itu dan seterusnya itu. Maka disinilah konteksnya, ayo jangan hanya belajar masalah akidah saja, jangan hanya belajar tentang masalah fikih ibadah saja, akhlak harus kita pelajari. Etika kepada siapa? Etika kepada Allah, etika kepada Rasulullah, etika kepada sesama muslim. Maka konteksnya di situ Rasulullah Muhammad SAW ditekankan dalam Al-Quran, kalau sesama muslim itu apa? Asyidda'u 'alal kufar wa ruhama'u bainahum. Ada muncul di dalam hadis Rasulullah Muhammad SAW, ada muncul kata-kata la tahasadu, jangan saling iri dengki sesama muslim. La tabaghadu, jangan saling benci membenci sesama muslim. La tanajashu, jangan saling curang mencurangi sesama muslim. Masya Allah. Wala tadabaru, jangan saling, kalau bahasa Jawanya itu ungkur-ungkuran. Ya, ungkur-ungkur. Konteksnya kemudian Rasulullah mengatakan la yahillu li muslimin ayahjura aqahu fawqa thalathati ayyam. Tidak halal hukumnya ketika seseorang itu mentakjir saudaranya di atas 3 hari. Inilah etika. Begitu etika yang begitu ditekankan oleh Rasulullah Muhammad SAW, karena memang itu posisi daripada ilmu yang sesungguhnya, hakikat daripada ilmu. Kita punya ilmu tapi tidak punya akhlak kepada kedua orang tua. Masya Allah. Coba amati, kalau di dalam surah Luqman itu kan jelas, ketika 2 orang tua itu memaksa kita untuk menyekutukan Allah, kata-katanya Al-Quran apa? Fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Padahal jelas orang tua itu kafir,
Padahal jelas orang tua itu syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah tetap mengatakan wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan pergauli kedua orang tuamu itu dengan pergaulan yang baik. Benar memang dia kafir, betul dia musyrik, tapi etika sebagai anak kepada kedua orang tua tetap harus dijalankan. Nah, itu loh akhlak. Sekarang ini banyak kita lihat, semakin banyak orang yang sok-sokan, sok ilmunya sudah tinggi, sok titelnya sudah panjang, sok sudah hafal Al-Quran, sok sudah mondok bertahun-tahun, tapi etika kemudian hilang. Tidak mampu menghargai orang lain, tidak mampu menghormati orang lain, cara berbicaranya saja sudah berbeda. Mana yang muncul? Coba kita hatamkan lagi-lagi tuh. Ada 2 kitab yang kemarin saya sebut di subuh kemarin tuh. Ada min akhlaqis salaf. Ada 1 kitab lagi yang bagus. Aina nahnu min akhlaqis salaf. Ada 2 kitab di situ. Kalau min akhlaqis salaf pernah kita bahas di sini, punyanya Syekh Ahmad Farid. Ada 1 lagi kitab yang lebih tebal lagi. Namanya apa? Aina nahnu min akhlaqis salaf. Kalau kita baca kitab ini, malu kita ini. Malu kita ini. Betapa mereka para sahabat Rasulullah Muhammad SAW, mereka para tabi'in, mereka para tabi'in yang disebut sebagai khairun nas, sebaik-baiknya manusia, mereka masih punya etika, mereka masih punya akhlak. Kita yang ngaku-ngaku mengikuti mereka, kita yang ngaku-ngaku mengikuti mereka, tidak punya akhlak. Siapa sebenarnya yang kita tiru? Mengatakan saya mengikuti Muhammad, apa yang ditiru dari Muhammad SAW? Mengikuti para generasi salaf, para sahabat, tabi'in, tabi'in, siapa yang ditiru di antara mereka? Sementara kita tidak punya etika dan akhlak. Maka benar kata Hasan al-Basri. Hasan al-Basri ini adalah ulama salaf. Dia mengatakan bahwa barang siapa yang tidak punya etika, barang siapa yang tidak punya akhlak, itu pada dasarnya dia itu jahil, tidak punya keilmuan. Yang kedua yang dikatakan oleh beliau Hasan al-Basri, man la sobarolahu maka faladinalahu. Barang siapa yang tidak memiliki sifat sabar, maka pada hakikatnya dia itu agamanya belum sempurna. Kalau orang itu belum memiliki sifat sabar, maka pada hakikatnya agamanya itu belum sempurna. Kita paham sabar itu ada beberapa. As-sabru ala ta'ah, as-sabru alal maksiyah, as-sabru alal musibah, as-sabru ala aduwillah. Ada 4 sabar itu kan. Sabar di dalam rangka menjalankan ketaatan, sabar di dalam rangka untuk menjauhi maksiat, sabar di dalam rangka untuk menerima musibah, dan sabar di dalam menerima serangan-serangan, ujian-ujian, fitnah-fitnah dari musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Itu 4 sabar itu. Kalau orang itu belum memiliki sabar seperti ini, agamanya belum sempurna. Bagaimana dia agamanya sempurna? Disuruh berpuasa dia tidak mau. Bagaimana disuruh dia beragama yang baik, sholatnya belum sabar. Maka itu sabar. Maka sabar yang mana yang sebenarnya? 4-4-nya yang harus ada. Baik kita sabar melakukan ketaatan, sabar menjauhi larangan, sabar menerima musibah, ataupun sabar di dalam menghadapi musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kemarin pada waktu subuh saya bilang begini, man mata walam yaghzu walam yuhaddis nafsahu mata ala su'bati minan nifaq. Barang siapa yang dia itu mati walam yaghzu, dia tidak pernah berjuang untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, walam yuhaddis bihi nafsahu, tidak pernah terbersit sedikit pun di dalam dirinya, hatinya untuk memperjuangkan agama Allah, mata ala su'bati minan nifaq, dia mati dengan membawa cabang-cabang kemunafikan. Termasuk Jumatan semacam ini, kalau tidak sabar,
tidak akan mengikuti aturan-aturan Jumatan. Aturan-aturan Jumatan itu kalau kita lihat kan, di antara motivasinya Rasulullah Muhammad SAW itu, di situ kan ada kalimat, kalau ada orang itu dia mandi, man igtasala, barang siapa dia mandi, kemudian dia itu bersuci, setelah dia bersuci, kemudian dia memakai minyak wangi di situ, memakai minyak wangi, kemudian dia keluar ke masjid. Sampai di masjid dia tidak melangkahi dua orang, tidak memisah antara dua orang, kemudian dia sholat, dan kemudian di situ ada kalimat, wayan situ idza yatakallamu al-imam, dan dia kemudian memperhatikan ketika sang imam itu sedang berkhutbah. Ini adalah sebuah rangkaian. Itu aturan Jumat, dan ketika orang itu sudah melakukan semacam ini, maka antara Jumat yang satu dengan Jumat yang sebelumnya itu dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak akan bisa terlakukan oleh orang-orang yang tidak sabar di dalam konteks untuk menjalankan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya berulang-ulang di mana-mana saya mengatakan, kalau ada khatib itu sedang berkhutbah, jangan sekali-kali tidur. Jangan sekali-kali tidur. Riwayat yang sahih Rasulullah Muhammad SAW itu mengatakan, kalau memang kita sudah merasakan idza na'asa ahadukum, itu kalimatnya di situ. Kalau apabila kalian itu sudah merasakan yang namanya ngantuk, maka di situ Rasulullah mengatakan falyatahawwal an majlisi dzalika. Hendaklah dia merubah. Kalau teksnya di situ falyatahawwal itu fi'il amr, kata kerja perintah. Al aslu fil amri lil wujub, hukum asal daripada kata kerja perintah itu menunjukkan yang wajib. Kalau kita amati hadis-hadis yang berkenaan dengan itu, semuanya ansitu wasma'u, perhatikan. Maka kalau kita mengatakan idza qulta li sahibika yaumal jum'ati ansit, hanya mengatakan ansit kepada saudara kita, faqat lagot, itu sesuatu yang sia-sia. Bagaimana konteksnya kemudian kita begitu enaknya, nyenyaknya kita tertidur, bukan tertidur, tidur. Ini berarti bukan as-sabru ala ta'ah. Dan Rasulullah menyuruh untuk merubah posisi supaya ngantuk itu hilang. Itu perintah wajib dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau orang itu pada posisinya belum ada sabar, maka pada hakikatnya agamanya itu belum sempurna. Kemudian yang terakhir, waman la wara'a lahu, barang siapa yang dia tidak memiliki sifat wara'. Sifat wara'. Wara' ini yang seringkali diterjemahkan oleh para ulama, bagaimana seseorang itu mampu menjaga dirinya, ya, menjaga dirinya, termasuk makanan yang dimasukkan, minuman yang dimasukkan, pakaian yang dipakai. Dia itu berusaha menjauhi yang syubhat ataupun yang haram. Kalau orang itu belum mampu untuk menjauhi yang syubhat, menjauhi yang haram, maka Hasan Basri mengatakan la zulfalahu, maka dia tidak mungkin ada kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mau mendekat? Kalau dalam satu riwayat Rasulullah Muhammad SAW mengatakan ada orang yang safarnya jauh, dia makan yang haram, minum yang haram, pakaiannya dimakan, pakaian dipakai juga haram, sarapan paginya juga haram. Dia yamudu yadaihi ila sama, dia ngangkat kedua tangannya ke langit. Dia ngomong apa? Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Tuhanku, ya Tuhanku, ya Tuhanku. Rasulullah Muhammad SAW mengatakan apa? Fa anna yustajabalahu, bagaimana doanya itu dikabulkan. Pakaiannya haram, makanannya haram, Allah sama sekali tidak menerima itu. Maka Rasulullah juga mengatakan apa? Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha baik dan tidak akan menerima kecuali dari hal yang baik-baik.
Ini sekelumit yang saya sampaikan, mudah-mudahan bisa mencerahkan. Kesimpulannya, satu, kalau orang itu tidak punya etika atau adab, maka berarti dia itu masih belum punya keilmuan yang sempurna. Kalau orang itu belum punya kesabaran, maka berarti dia belum sempurna agamanya. Dan kalau orang itu belum mampu menjaga dirinya dari sesuatu yang syubhat, dari sesuatu yang haram, maka dia tidak akan bisa mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr wa qul rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya an ittaqullaha mastata'tum la'allakum turhamun la'allakum tuflihun fid dunya wal akhirah. Wa qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan farzuqna tiba'ah wa arinal batila batila farzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah wa la dzikrullahi akbar.